Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Yodi Setiawan. Di channel ini kami akan sharing kepada teman-teman semuanya seputar motivasi dan inspirasi bisnis, marketing and selling, dan property investment. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, terus tonton video saya sampai selesai. Teman-teman, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya 3 tips membangun bisnis bagi pemula. Disadari atau tidak, sebagian besar dari kita ingin punya bisnis namun bingung bagaimana cara memulainya atau hal apa saja yang perlu kita siapkan dalam membangun sebuah bisnis ya. Dalam sebuah kesempatan ya, ketika saya menjadi pengajar di salah satu kampus ya, saya mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa saya. Waktu itu saya diminta untuk mengisi sebuah mata kuliah pengantar bisnis ya. Satu pertanyaan yang saya ajukan kepada para mahasiswa waktu itu adalah, siapa di antara kalian semuanya, teman-teman semuanya di sini ini, yang pengen punya bisnis ya? Dan sebagian besar dari mereka kemudian mengacungkan tangan dan mengatakan saya, dan saya ya. Kemudian pertanyaan kedua saya ajukan kepada mereka ya, kenapa kalian semuanya ini itu ingin berbisnis gitu ya? Ada yang menjawab agar punya kebebasan finansial ya, kebebasan waktu, karena kalau bekerja itu terikat dengan waktu ya. Kemudian agar bisa banyak sedekah ya, biar bisa punya banyak cabang dan juga banyak karyawan. Dan sebagian besar yang lain menjawab dengan alasan yang berbeda, yang kalau kita boleh tarik gitu ya, ada beberapa kesimpulan bahwa mereka itu pengen punya penghasilan yang besar ya, kemudian pengen punya banyak karyawan dan pengen bisa memberikan banyak manfaat. Namun masalahnya adalah ketika kita itu hanya menginginkan hal itu, biasanya itu kemudian tidak siap menjalani sebuah aktivitas bisnis ya. Kemudian saya tanya kepada mereka ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah benar kalian semuanya ini itu ingin punya bisnis ya? Coba dipikirkan kembali ya. Bisnis itu penghasilannya tidak pasti ya. Sedangkan bekerja itu penghasilannya pasti ya. Dalam berbisnis kita belum tentu ada kepastian mendapatkan keuntungan ya, kepastian mendapatkan laba ya. Bisa jadi kita tidak mendapatkan laba atau bahkan mendapatkan kerugian di bulan tertentu. Sedangkan kalau bekerja itu penghasilannya kita pasti, kemudian pekerjaannya juga pasti. Masihkah kalian masih ingin punya berbisnis? Ya. Ada yang kemudian mulai galau, ya penghasilannya kalau berbisnis itu kan juga tidak pasti. Sedangkan kalau bekerja itu kan penghasilannya pasti. Nah, tapi kemudian masih banyak juga yang masih pengen punya bisnis juga seperti itu. Nah, teman-teman, untuk bisa memantapkan hati kita dalam berbisnis, apalagi yang baru startup begitu ya, pemula, ini penting untuk mengetahui 3 hal penting ya, 3 hal utama yang harus dipahami oleh pebisnis pemula ya. Yang pertama, ini tips yang pertama ya. Yang pertama yang perlu teman-teman miliki sebagai pebisnis pemula adalah milikilah atau temukan sebuah alasan yang kuat dalam menjalankan sebuah bisnis. Atau istilah keren itu adalah temukan strong why. Kenapa teman-teman itu memilih untuk berbisnis ya. Yang awalnya itu bekerja kemudian memilih untuk berbisnis ya. Nah, hal ini sangat penting untuk kita miliki ya. Karena apa? Ketika kita tidak memiliki alasan yang kuat ya dalam berbisnis, tidak memiliki value yang tinggi dalam berbisnis, bisa jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah problem, kita akan mudah kemudian untuk menyerah. Kita akan mudah untuk mundur. Padahal nantinya akan banyak konsekuensi
ya. Maka memiliki alasan yang kuat atau strong why ini sangat penting, ya. Coba dibayangkan bahwasanya dunia bisnis ini adalah dunia yang memang bisa dikatakan banyak ketidakpastian, ya kan? Belum tentu omset kita dan juga profit kita bulan ini itu sama dengan bulan depan. Sedangkan ya dalam bisnis itu juga kan ada variable cost dan juga fixed cost yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Nah, ketika kita tidak memiliki sebuah strong why, bisa jadi ketika kemudian pendapatan kita ya setiap bulannya itu mengalami sebuah penurunan, apalagi dalam sebuah masa seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, yang hampir semua sektor bisnis itu terdampak atas wabah yang saat ini terjadi. Lantas kalau kemudian tidak memiliki alasan yang kuat, bisa jadi itu akan selesai di pertengahan jalan atau bahkan mungkin di awal jalan. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus temukan apa motivasi terkuat atau alasan terkuat teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis, ya. Atau value apa, nilai terbesar apa yang ingin teman-teman wujudkan, yang ingin teman-teman capai dalam sebuah aktivitas bisnis yang teman-teman semuanya lakukan. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua teman-teman semuanya, ketika kemudian saya tanya gitu ya, salah satu jawaban tadi dari para mahasiswa saya waktu itu menjawab bahwasanya saya pengen bebas secara waktu. Nah, dengan berbisnis itu bisa punya waktu yang luang, waktu yang bebas seperti itu ya. Saya bisa menentukan kapan saya harus istirahat, kapan saya harus bersama keluarga, saya kapan harus beribadah, saya kapan harus berbisnis, ya. Sedangkan kalau bekerja itu nggak bisa, ya. Karena apa? Kita 8 jam non-stop harus bekerja di tempat kerja kita, begitu. Nah, namun banyak yang juga tidak menyadari ya, kalau kita itu berbisnis itu waktunya itu semau-mau kita, selonggar-longgarnya kita. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, bangun tidurnya kita kesiangan, janjiannya kita itu telat, ya kan? Buka tokonya itu juga terlambat, ya, dan sebagainya. Dengan alasan tadi itu kita kan bebas waktu sesuai keinginan kita, ya. Bukankah dengan hal tadi itu bisa mempengaruhi bisnis kita? Konsumen kita itu kemudian lari, ya, konsumen kita itu kemudian berpindah ke lain hati, ya, dan lain sebagainya gitu. Maka jangan salah dengan statement ini, kebebasan waktu dalam berbisnis ini bukan berarti kita memiliki waktu yang bebas itu kita juga bisa seenak-enaknya saja seperti itu. Justru dengan aktivitas bisnis itu kita dituntut untuk bisa lebih disiplin lagi dari yang sebelumnya, ya. Jadi kalau boleh saya analogikan begitu ya, ketika saya ini berada di sebuah zona amatir begitu ya, yang dalam arti di sini itu mungkin karyawan, kemudian juga mahasiswa atau masih belum bekerja begitu. Ketika kita memutuskan sebuah bisnis itu ada pintu besar, ya. Ada pintu besar dan di sana ada ruangan baru. Nah, ketika kita masuk ke situ berarti kita melangkah dan membuka masuk ke dalam sebuah ruangan yang baru. Di mana di sini kita juga harus dituntut profesional. Profesional dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan kita, memanage waktu kita, memanage tim kita, memanage banyak pihak stakeholder yang berhubungan dengan kita semuanya. Maka yang kedua ini lakukan secara sunnatullah, sesuai dengan sunnatullah. Bagaimana mungkin ketika kita itu pengen punya banyak penghasilan, ya, penghasilan kita itu yang tidak terbatas, tapi kita berleha-leha, ya kan? Kita kemudian bersantai-santai ria seperti itu. Maka Rasulullah kita tidak mengajarkan seperti itu, begitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita itu bisa memaksimalkan ikhtiar kita, begitu. Apabila kita melakukan A, maka hasilnya B. Apabila kita melakukan B, insya Allah hasilnya akan C. Nah, seterusnya seperti itu, ya. Jadi amat sangat mustahil ketika kita itu ingin mendapatkan bisnis yang sukses, penghasilan kita yang besar, tapi kemudian kita tuh berleha-leha dan tidak melakukan secara sunnatullah. Maka kalau pengen penjualannya meningkat, maka melakukan marketing and selling yang
dahsyat, yang brutal, yang gila-gilaan ya. Kalau kita itu pengen mendapatkan revenue yang penghasilan yang besar begitu ya, lakukan ini ya. Kemudian kalau kita pengen meningkatkan profit, lakukan ini. Nah begitu, seperti itu, lakukan sesuai dengan sunnatullahnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah yang ketiga adalah harus punya keyakinan yang kuat, teman-teman. Punya keyakinan yang kuat. Yang pertama tadi itu adalah miliki alasan yang kuat. Value kita harus kuat dalam melakukan sebuah bisnis. Yang kedua, lakukan secara sunnatullah, sesuai dengan sunnatullahnya ya. Yang ketiga, miliki keyakinan yang kuat ya. Teman-teman, seringkali kita itu salah memahami tentang makna rezeki ya. Makna rezeki ya. Banyak di antara kita itu yang menganggap bahwasanya besaran rezeki kita itu ya sebesar gaji yang kita terima di perusahaan, sebesar laba yang kita dapatkan begitu. Apakah benar seperti itu? Ya, ternyata itu kemudian salah satu rezeki yang telah Allah tetapkan ya. Apakah kemudian tidak ada potensi keran-keran yang lain untuk bisa memperbesar penghasilan kita? Ternyata ada, kan seperti itu. Nah, maka di sini memiliki keyakinan yang kuat ini adalah tentang memaknai konsep rezeki ya. Kita harus paham bahwa rezeki itu rezeki minallah ya. Rezeki itu biadillah. Jadi rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin betul bahwasanya besaran rezeki yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata atas kepintaran kita, kehebatan kita, kepiawaian kita, bukan. Tapi semua itu sudah diberikan dari Allah kepada kita semuanya. Dan yang kedua, yakinnya yang kedua itu adalah yakin bahwasanya rezeki itu sudah ditakar, tidak mungkin ketukar gitu. Baik, itu teman-teman tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama tadi itu adalah miliki strong why, alasan yang terkuat untuk teman-teman melakukan sebuah bisnis. Yang ketiga, lakukan bisnis secara sesuai sunnatullah ya. Dan yang ketiga, miliki keyakinan yang tajam, keyakinan yang kuat tentang rezeki ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.